I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nabila Solin dari kelas J Pendidikan Antropologi. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang mitologi dan struktur sosial. Adapun informasi sekilas tentang bukunya Adapun judul buku yang digunakan yaitu Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan Tinjauan Antropologis yang ditulis oleh Dr. Hans J. Daeng, tahun terbit yaitu tahun 2000. Perumusan dan susunan hubungan antar individu dalam masyarakat itulah yang disebut dengan struktur sosial. Nah, struktur sosial dari suatu masyarakat budaya terdapat di balik berbagai aktivitas individu. Salah satu dari unsur-unsur yang mengatur aktivitas-aktivitas tersebut itulah yang dinamakan dengan mitologi. Pada akhir musim dingin, mereka dalam keadaan kekurangan pangan, sehingga munculnya ikan salam dan candlefish menjadi tanda untuk kelimpahan pangan dan melepaskan mereka dari masa pencekik. Pada saat musim dingin, orang Tsimshian menetap di Sungai Skina dan akan berimigrasi ke Sungai Nas untuk menangkap ikan. Saat pertengahan bulan April, penangkapan ikan berakhir. Selanjutnya, mereka akan melakukan penangkapan ikan kembali ke Sungai Skena, yaitu sekitar bulan Juni sampai Juli. Setelah masa sibuk mereka usai, kelompok kekerabatan ini akan menuju ke pegunungan. Adapun pembagian tugasnya yaitu kaum laki-laki akan bertugas untuk menangkap kambing hutan dan beruang, sedangkan perempuan akan mengumpulkan buah-buahan. Setelah itu mereka akan kembali ke pesisir untuk menangkap anjing laut dan singa. Orang Tsimshian menerapkan sistem matrilineal dan terikat pada ketentuan eksogami dan diharuskan mengawini orang yang sama statusnya. Perkawinan eksogami yaitu perkawinan yang dilakukan dengan orang-orang yang berada dalam etnis, suku, dan klan yang berbeda. Adapun pembagian 3 kelompok ini yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, keluarga yang memerintah. Yang kedua, orang terpandang. Dan yang ketiga, golongan rakyat jelata. Mata pencaharian orang Tsimshian yaitu menangkap ikan yang berimigrasi dari lembah Sungai Skena ke Naas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, merupakan konsep dari berbagai peristiwa yang dialami oleh Asdiwal. Dalam cerita The Story of Asdiwal ini juga menceritakan tentang organisasi sosial dan keluarga, yaitu dalam mitologi ini terdapat kisah perkawinan, perceraian, status janda, hubungan dengan ipar-iparnya, dan peristiwa yang berkaitan dengan hal tersebut seperti perburuan, persaingan, dan tolong-menolong. Dalam mitologi The Story of Asdiwal ini juga menceritakan tentang peristiwa kunjungan tokoh atau pemeran utama dari cerita ini yaitu Asdiwal. Yang pertama, Asdiwal ke langit dan ke dunia bawah tanah, di mana tokoh utama melakukan perjalanan dari surga untuk menangkap beruang putih, dan perjalanannya ke bawah tanah yaitu saat ia diselamatkan oleh seekor tikus untuk mengantarkannya ke kediaman singa laut di dasar laut. Yang kedua yaitu penciptaan dan asal-usul cerita. Dalam mitologi ini, cerita ini juga menggambarkan asal-usul dan penciptaan manusia, hewan, dan alam semesta. Dalam mitologi Tsimshian, mitologi ini memberikan penjelasan tentang bagaimana dunia dan makhluk hidup terbentuk dan memberikan pemahaman tentang ikatan antara manusia, hewan, dan alam. Dalam mitologi orang Tsimshian ini juga terdapat hubungan dengan alam gaib, di mana dunia spiritual dan alam gaib. Dalam cerita mitologi ini terdapat interaksi antara dunia manusia dengan dunia spiritual dan makhluk gaib. Asdiwal, tokoh utama dalam cerita atau mitologi ini, memiliki hubungan dengan roh binatang dan roh leluhur yang membantu dan memberikan bimbingan kepadanya dalam melakukan setiap perjalanan
hidupnya. Ini mencerminkan kepercayaan masyarakat atau orang Simsian terhadap keberadaan dunia spiritual yang memiliki pengaruh dan peran dalam kehidupan manusia. Nah, slide selanjutnya yaitu mit orang Trobriand. Pada masyarakat Trobriand, mit dilihat sebagai piagam pranata sosial, dramatisasi puasan religius, penegasan nilai-nilai dan kesasihan teknik-teknik magis. Malinowski juga menonjolkan peran yang dimainkan mit terhadap pola berpikir dan bertindak individu. Edmund Leach melihat mit sebagai pelerai kontroversi sosial. Dapat dilihat dalam masyarakat Kaci menggunakan sarian dari suatu mit untuk mendukung tuntutan bersaing untuk memperoleh status sosial atau supersior. Selanjutnya yaitu lapisan masyarakat subkelompok etnik Bajawa. Subkelompok etnik Bajawa berada di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Masih disadari dengan jelas bahwa adanya mit yang menjadi dasar terbentuknya lapisan-lapisan dalam masyarakat. Lapisan masyarakat dikenal dengan istilah gae, kisah, dan aziana. Dikenal pola lapisan masyarakat yang dihubungkan dengan incest antara kakak beradik. Mit ini bermula dari seorang perempuan yang melahirkan anak kembar, yaitu seorang laki-laki dan bayi seorang perempuan. Kedua bayi tersebut dimasukkan ke keranjang dan disembunyikan di tepi sungai. Akibat itu air sungai membawa keranjang tersebut dan hanyut menuju pantai. Keranjang bayi tersebut ditemukan oleh penduduk sekitar atau penduduk pesisir yang ada di sana, dan bayi-bayi tersebut dibesarkan secara terpisah. Ketika bayi-bayi sudah beranjak dewasa, bayi laki-laki dinamai dengan Wawitro, menjadi dewa. Ia pergi berdagang ke suatu tempat yang jauh dan bertemu dengan seorang gadis yang bernama Kodala, yaitu seorang gadis yang sangat cantik. Di sana Kodala dilamar dan diperistri. Saat Wawitro bertanya dari mana asal Kodala, Wawitro sangat terkejut dan sadar bahwa yang menjadi istrinya merupakan adik kandungnya sendiri. Saat mengetahui bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan sumbang, mereka sepakat untuk berpisah dan tak bertemu satu sama lain lagi. Wawitro juga mengatakan bahwa putra keturunan Kodala dilarang memperistri anak perempuan dari Wawitro. Putra Wawitro dapat memperistri anak perempuan dari Kodala. Jika anak Kodala memperistri anak Wawitro, maka mereka telah diakui telah berbuat sumbang dan harus ditombak mati. Dewa Dabe adalah cara subkelompok mengemukakan incest atau lasala dengan meneriakkan nama kedua pelaku dari gunung atau bukit pada malam hari. Ini dilakukan saat diketahui adanya sepasang suami istri yang melakukan perbuatan sumbang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur sosial merupakan perumusan dan susunan hubungan antar individu dalam masyarakat. Struktur sosial dari suatu masyarakat budaya terdapat di berbagai aktivitas individu. Unsur pengatur dalam aktivitas tersebut dinamakan dengan mitologi. Mitologi merupakan suatu kumpulan atau cerita yang dipercaya dan melekat dalam suatu diri masyarakat. Mitologi dalam masyarakat tradisional memainkan peranan yang sangat penting, yaitu sebagai peran tingkah laku masyarakat yang akan berjalan baik karena diyakini adanya campur tangan para leluhur yang berada di luar dunia sana. Mitologi dan struktur sosial saling berkait dan saling terkait dalam identitas dan kepercayaan, pembenaran sosial, peran, tanggung jawab, nilai, etika, serta upacara dan ritual yang dilakukan atau dilaksanakan oleh masyarakat tradisional tersebut. Slide terakhir yaitu hal yang tidak saya mengerti dari buku ini, yaitu apa tujuan orang Indian Simsian melakukan ritual dan upacara musim dingin. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.